people, welcome back di Die Hard Adidas Fan dalam program Die Hard Adidas Friends and Family. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Never to Levi's yang udah datang di sebelah kiri gue ada Mas ya Mas? Mas Dewe. Halo, gue Dewe dari Creative Director Never to Levi's. Dan satu lagi ada Gue Aska dari Never to Levi's. dari Sebagai Aska. sebagai orang Never to Levi's lah. Iya, owner Gue ya. tadi lupa gini lagi, gimana nih? Buka aja kali ya maskernya ya. Oh, boleh. Sudah aman kan? Aman, suntik. Ini di konten ini kita pengen ngasih sedikit pertanyaan ya Mas. Ya. Boleh dijawab boleh nggak? Kalau yang berat. Ya, tapi sih ringan sih. Sorry sebelumnya gue nggak pakai sepatu Adidas nih. Padahal pengen ke museum Adidas ya. Iya. Oke. Gue berharap supaya dikasih aja push pulang. Oke, bisa dicatat. Oke, yang pertanyaan dari gue, apa yang ada di pikiran lo saat datang ke sini sekarang ini? Dari Mas Aska kali ya? Gue mau nyontek. Iya, gampang. Ini keren banget sih, maksud gue ada satu ruangan yang isinya Adidas dari mulai yang umurnya lebih tua dari gue, tahun 80-an gitu kan. Bukan 50-an gue tahun 90-an. Oh, 90-an. Saya 2000-an lah. Gitu. Ini keren banget dan menurut gue sih anak-anak pecinta sneakers sih harus lihat sih. Menurut gue. Harus sih ini. Biar tahu historinya juga kan. Gak jauh beda sih dari jawabannya. Feel-nya, terus kemudian kecintaan kepada sneakers kelihatan terpampang nyata banget gitu ya. Maksudnya kalau misalnya di luar sana mungkin kalau ada yang suka sama sepatu tapi ya sekedar beli habis itu nggak dirawat, gitu-gituin aja atau cuman mungkin beberapa pairs. Tapi kalau ini lo lihat dari tahun berapa ya? Dari tahun 50-an sampai mungkin yang paling terbaru semuanya di sini bisa dilihat. Dan satu hal yang mungkin menurut gue bisa jadi kebanggaan bukan cuman Adidas fans juga tapi Indonesia kan. Iya, Kedengeran sampai luar negeri gitu kan. Kedengeran global. Global sama internasional. Cakep. Terus pertanyaan kedua mungkin kalau lo nggak kesini, lo lagi ngapain nih sekarang? Gue lagi mau meeting. Oh, gitu. Gue mau meeting sama Adidas tentunya. Oke. Sama Adidas Die Hard fans. Jam berapa nih? Jam makan siang gue nih segini. Jam diet berarti ya? Makan siangnya jam segini ya? Enggak, emang dikhususkan hari ini emang spesial buat teman-teman dari Die Hard. Iya benar-benar. Thank you banget. Khusus Terus ini. Seminggu yang lalu kita udah set. Gue dari lahir, gue udah pernah schedule dari lahir pengen kesini. NTL sendiri lagi sibuk apa nih Mas sekarang? Project-project? Project ya seperti biasa kita ada collab gitu kan sama brand, nggak usah nyebut brand ya. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ada beberapa brand lah, ada Iya, Brand bank, sepatu tapi jangan brand sepatu. ada bank, gue nggak sebut brand lah, depannya B, Iya, belakangnya I, tengahnya R. Iya, disusun jadi itu, IDR. Ada beberapa lah, ada Telkomsel, Oke, ada oke, beberapa oke. brand yang kita collabnya tentunya ke lifestyle sih ya. Lifestyle ya. Gitu, tinggal nunggu collab sama Die Hard Adidas fans. Harus itu harus. Sedap. Terus pribadi nih buat pertanyaan pribadi, lu mendefinisikan diri lo di dunia sneakers nih sebagai apa sih? Oh enggak, gue newbie banget gue. Gue kalau gue tipe yang gue suka, gue suka, gue beli gitu aja. Sebagai penikmat berarti ya? Sebagai penikmat. Gitu. Kalau misalkan memang ada tren khusus apa, kalau dapat syukur, kalau enggak, jadi gue juga nggak yang terlalu sakit hati banget, biasa aja gitu. Oke. Alhamdulillah sampai sekarang sih belum pernah ikutan yang ngantri-ngantri gitu belum. Tapi ada aja tiba-tiba ntar dikirimin siapa gitu atau dikasih siapa gitu. Pulang dari sini dapat apa gitu kan. Tapi ya posisi gue ya penikmat lah, penikmat. Kalau Mas Aska nih sepatunya ganti-ganti mulu dari kemarin ketemu Masa ganti sih ya? lagi. Banyak Kebetulan juga. bro. Oh kebetulan ya. Kebetulan kadang-kadang gue beli buat klien, buat bagus juga nih, gue beli. Iya. Gitu kan. Penikmat Buat juga klien, ya? gue beli. Gue penikmat. Gue baru selama di NTL sebenarnya. Baru 4 tahun terakhir lah gue belajar sneakers. Pertama kali gue di NTL dicela terus soalnya sama anak-anak itu, sama Abeng dan kawan-kawan. Mas, masa sepatu kulit gitu? Iya. Jadi gue transformasi gue ini 4 tahun nih parah sih. Parah. Jadi tadinya di rak sepatu gue cuma ada 3, ya sepatu santai, sepatu kulit, sama sepatu yang buat jorok-jorok lah, olahraga gitu buat ya. running ya. Nah, buat kotor. Sekarang macem-macem. Oke, keren. Terus
Sejak kapan di local culture mengapresiasi dunia custom sneakers nih mas? Termasuk kan NTL nih melakukan di bidang itu ya. Iya. Yang lu bilang kalau orang punya high brand terus digambar sama NTL levelnya naik dong. Sejak kapan sih di local culture itu mulai mengapresiasi hal itu? Kalau menurut gue ya, itu sejak beberapa tahun yang lalu sih. Udah cukup lama sih. Abeng start custom itu dari 2008 kalau nggak salah ya. Iya. Itu anak-anak street, anak skateboard, anak-anak basket gitu kan. Itu emang udah suka. Nah, cuman sekarang bedanya udah melebar nih apalagi sejak Pak Jokowi kan waktu mediumnya itu kan udah berubah ya. Nah, Pak Jokowi pakai, orang tahu tiba-tiba oh jaket tuh bisa digambar dan keren. Iya. Nah, dari situ mungkin yang tadinya nggak terlalu merhatiin lifestyle yang kayak gini, custom dan lain sebagainya. Sekarang udah mulai peduli ya, melirik ya. Melirik gitu. Gimana menurut Mas Dewi? Ya, mirip-mirip. Menurut gua seni custom itu kan sesuatu yang beda dari general release lah gitu Iya, ya. betul. Orang pengen mendapatkan limited edition. Bisa dibilang orang one of one pengen ya jadinya ya. jadi kalau menurut gua culture itu memang ya karena memang orang nggak mau sama dengan yang lain kan. Iya, Gitu. betul. Akhirnya mau personalize, mau sesimpel mau ada namanya Iya. atau mau ada foto anaknya kayak gitu kan. Tapi akhirnya itu jadi Sebuah tren ya, sebuah tren kultur dan sebuah kultur tren baru. Dan brand-brand gede sekarang juga udah mulai kan. Iya, udah mulai. Kalau lihat di Coach ada corner custom. LV udah mulai bikin Iya, corner. boleh. Jadi culture-nya udah mulai Udah sih. mulai masuk. Udah mulai rame. Nah, ini boleh lo jawab atau enggak? Kritik atau bisnis? Dulu dong, gantian. kritik atau bisnis. Kalau bisa dibilang kan si Abeng nih ya, Carter tuh berangkatnya dari underground lah ya, Ya. Iya. yang tagging Ya, gambar ya. mungkin menuai kritik atau pesan lah, pesan. Sekarang kan udah masuk ke dunia yang lebih luas lah. Ya, ya. Nah, tetap lu milih kritik atau bisnis atau lu tetap memberikan pesan-pesan di dalam setiap karya-karya yang sekarang dikeluarkan? Ya tentunya gue nggak mau membohongi diri sendiri Iya. juga gitu ya. Sebisa mungkin ya mungkin yang tadinya aspirasi kan, Iya. kritikan segala macam, kalau bisa dikomersialisasikan kenapa Iya, enggak juga gitu setuju kan. gua. Maksud gue kan ketika lo berbisnis tapi lo bisa mengaspirasikan suara lo juga, Betul. itu kan sangat enak banget gitu. Betul. Tentunya dengan dengan tembok-tembok yang harus dijaga juga, lo juga ada limitasi lah. Iya, iya, iya. Kritik juga nggak boleh sembarangan, ya pokoknya semua ada tempatnya lah gitu. Oke. Lu gimana? Bung Aska? Hah? Bung Aska bagaimana? Kritik yang bisa jadi bisnis. Oke, keren. Jadi prinsipnya kan art itu universal ya. Universal. Subjektif banget Subjektif gitu banget. kan. Jadi kalau buat anak-anak NTL, Abeng, terus teman-teman yang lain juga gitu ya. Mereka punya dunia sendiri tetap. Bukan berarti mereka di NTL terus harus ngikutin pakemnya NTL, enggak juga. Dunia lu adalah di luar dari Roots-nya tetap ada lah ya. betul, tetap ada. Tapi kalau udah masuk ke NTL, Iya. kita profesional aja. Yes. Gitu. Ya, ya. Ada lagi All Star, Off the Wall, Swoosh, apa Three Stripe? Gue All Star. All Star. Gue. All Star. Ya karena ya maksudnya gue dari kecil ya. kecil banget gitu ya. Sepatu gue waktu gue lihat foto-foto album kecil gitu, gue udah pakai All Star yang Chuck Taylor Iya, gitu iya. kan. Jadi melekat aja sama Nike Cortez gitu-gitu juga dipakai. Tapi duluan si All Star sih maksud gue dari dulu sampai sekarang. Eranya lebih dulu itu ya. Iya, dan sampai sekarang kayaknya nggak pernah habis aja gitu, ada aja gitu ya. Tanpa bermaksud untuk merendahkan Adidas ya. Karena gue di rumahnya Adidas nanti takutnya ditimpukin. Kalau gue Tergantung daily klien. ya, Iya, daily, tergantung klien. tergantung klien. Tapi kalau daily, gue pribadi gue cinta banget sama Ultra Boost sebenarnya. Ultra Boost. Jadi so far nggak ada yang lebih nyaman dari Adidas Ultra Boost. Oke. Daily ya. Ada yang milih Adidas. Oke. Tertarik dengan Adidas atau enggak? Oh gue basically nggak menempatkan diri gue harus cinta sama satu brand gitu, enggak sih. Ya, tadi gue bilang misalnya gue suka sama bentuknya, sama shape-nya, atau sama Sikat lah ya. historinya, ya gue beli gitu maksudnya, atau gue berusaha untuk dapetin. Dan itu bukan cuma untuk brand luar, Iya. brand lokal Brand pun lokal juga. pun juga begitu. Iya, maksudnya teman-teman di lokal kan banyak banget kan Banyak yang ngeluarin. banget. Kalau gue suka bentuknya, shape-nya, narasinya ya, why not gitu? Kenapa kacang?
Oke. Ini apa? Itu pertanyaan Tertarik dengan Adidas? Udah pasti tertarik dia. bahasa. Udah tertarik gue udah pasti. Oke. Menurut lo, Ya. keterkaitan Adidas dengan subculture tuh ada di mana sih? Yang paling mendominasi? Honestly, gue bukan pemerhati sneakers ya. Gue bukan pemerhati sneakers, tapi kalau gue lihat, memang yang deket sama community terlihatnya dari kacamata gue itu fans ya. Fans. Jadi deket banget sama community kan. Cuman kalau gue lihat Adidas, beberapa kali kan kita juga udah pernah jalan bareng juga sama Adidas, dan menurut gue pendekatannya emang beda sih sama Nike. Iya. Masing-masing punya pendekatan. Pendekatan yang berbeda. Kalau diplomatis. Diplomatis. Kalau gue ngelihat apa tadi pertanyaan ini kan Keterkaitan Adidas dengan subculture itu. subculture-nya ya. Kalau gue mungkin udah kenal lama dengan Adidas, tapi gue jatuh cinta, bisa dibilang jatuh cinta lah ya, atau mungkin semakin wah gila ini keren banget itu ketika ngelihat Jamiroquai pertama kali. Yoi. Jadi era-era Jamiroquai mungkin teman-teman di Iya. yang lahir di dunia itu ya. Track topnya ya Iya kan. semua itu gue inget banget gue harus punya sepatunya JK yang itu gitu, misalnya lihat di video klipnya gitu ya. Walaupun gue nggak tahu tadinya apa namanya gitu, tapi gue cari tahu, gue kulik gitu. Dan dia kan nggak tahu ya dari atas sampai bawah kayaknya Adidas. ini banget gitu. Terus kemudian ada Korn kan. Iya, gitu Korn. kan. Jadi emang Deftones segala macam. kayaknya kalau gue mungkin disuntiknya dari sisi musik. Dari sisi gitu. musik ya. Musik gitu. Memang lumayan dalam sih dari sisi musik. Iya. Oke, Adidas apa yang lo punya atau yang lo tahu? Yang punya pertama kali mungkin? Gue Superstar pernah punya. Pernah punya Gazelle. Terus apa lagi ya gue? Samba. Terus namanya apa ya gue? Gak tau namanya. Gue nggak tahu namanya. Banyak tapi sepatu lo Adidas ya ternyata Lumayan ya. sih lumayan. Ada yang boots hitam warnanya itu gue juga lupa. Jadi boots kulit terus Adidas gitu. Adidas gitu. Lupa gue namanya apa. Tapi ya biasanya kan ada nama Chili atau Iya, apa iya, gitu. iya, ya. iya, bener, Pokoknya salah satu dari rentetan itulah. Gue juga dulu waktu SMA gue pernah punya, cuman gue nggak tahu namanya. Superstar kali ya kalau zaman Mungkin SMA. Superstar kali. Tapi kalau sekarang gue ada, tadi gue bilang Ultra Ultra Boost. Boost, Terus pertama kali gue beli tuh NMD waktu gue kenal sneakers. Oh, iya, ya. iya. Yang pertama kali gue beli NMD. Terus gue beli Ultra Boost, terus ada Easy juga. Sempet ini juga ya, NTL yang gambar bareng tuh Stan Smith ya siluetnya. Betul. Iya. Stan Smith ya? Stan Stan Smith. Smith. Stan Smith gue juga Oh punya. ya Stan Smith iya. Benar, gue punya. Stan Smith Tenis punya. ya? Tenis ya. Iya, gue sempat Tenis casual. Kalau Stan Smith gue dapat gratis, alhamdulillah. Karena gue ngeborong Adidas waktu itu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Di museum ini, pair mana yang paling menarik perhatian lo yang kalau bisa boleh lo bawa pulang? Waduh. Bingung deh. Aduh. Gak boleh di resell tapi. Banyak sih ya mainnya. Waduh, bingung gua, sampai bingung asli. Cuman yang tadi sempat ditunjukin mungkin sama Mas Hari juga tadi ya. Kalau si itu apa namanya yang Java. bukan Java ya, ini yang coklat Oh, Dublin. Dublin. Dublin Taiwan. Dublin Taiwan. Enggak, maksud gua kalau yang lain mungkin gue bisa gue sering melihat di toko sepatu walaupun mungkin cuma colorway-nya doang ya. Iya. Tapi kalau itu kayaknya I don't know, ada story-nya, ada sesuatu yang berkesan gitu lah kali. Sama ini sama Karim Abdul Jabbar tadi gue lihat. Oke. Sepatunya Nggak itu muat. Enggak, maksudnya Superstar itu Ada emosional sendiri ya? ada emosional banget karena kan ya dulu kan kita main basket, Iya, kita betul. kenal dengan sosok Abdul Jabbar. Terus kalau nggak salah dulu sempat ada yang tinggi-tingginya juga Ada ya. yang high-nya, pro model ya? Itu sih kayaknya Abdul Jabbar sama si yang Dublin tadi ya. Oke. Kalau Mas Kalau Aska? gue yang itu tuh, yang limited edition tuh. Oh, yang top secret. Top secret resellnya lumayan tuh Mas itu. Bisnis banget. Kalau gue historical, lu bisnis. Berarti tadi kritik, ini bisnis. Pertanyaan terakhir. Ya. Kalau sampai Adidas Global narik NTL buat jadi artisan pertama kali di Indonesia, Ya. apa yang lo lakuin? Membuat siluet baru kah? Membuat sesuatu yang baru kah? Liar kita. Biar aja. Biar ya. Karena kan di Indonesia nih potensi banyak banget,
Iya. Tapi belum nyampe ke sana kan, maksudnya buat jadi artisan khusus gitu. Di US ada IRAC, ya kan? Terus ada si Overkill tuh kemarin ngegandeng si First Up. Iya. Gue berharap sih di Indonesia ada yang mewakili jadi artisannya si Adidas. Iya. Ini Apa kita yang- ngomongin bentuknya apa atau artisannya siapa gitu? Bebas. Bebas. Apa yang akan lu bayangkan langsung ketika lu dapet tawaran itu? Oke. Entah kan untuk si Hard 13 si Abeng yang mewakilkan ataukah membawa nama si Never to Levi's. Never to Levi's. Ya kalau gue sih, gue udah pengen banget. Pengen Udah banget dari kapan tahu gue pengen banget kita bisa collab sama global brand. Yang pasti kita pengen bikin siluet sendiri sih. Siluet sendiri. Ya, karena kan kita udah collab nih sama beberapa brand lokal dan memang kita bikin siluet sendiri. Iya. Gue pengennya ya kita bikin siluet yang memang Tetap ada karakter mewakilin komunitasnya anak-anak street di Iya. Indonesia lah. Iya. Gitu. Ya. Mirip sih, tapi yang pasti nama serinya harus Never to Levi's menurut gue. Iya. Yang, Harus. yang biasanya harus. di ini nih yang di Tomokar samping-samping ya, itu misalnya. harus Never to Levi's. Kalau untuk bentuknya ya harusnya sesuatu yang mungkin agak mirip sama yang udah old school karena nggak untuk membentuk sesuatu yang futuristik banget juga kayaknya jatuhnya norak gitu ya. Iya. Jadi sesuatu bentuk kayak emang udah simple tapi emang Never to Levi's banget gitu. Tentunya dengan sentuhan tadi yang street art, terus personalize, sama customnya dapat gitu. Iya, oke. Gitu sih kira-kira. Terakhir, Udah lagi terakhir, double terakhir, combo. Never to Levi's sama Die Hard Adidas Pen collab yuk. Itu harus dong. Oke. Sebelum ada wawancara ini udah harus kan. Baru ngomong. Iya. Oke. Kita tidak akan diwawancara kalau tidak akan ada collab. Ya kan? Gitu. Oke. Berarti Perlu collabnya bertiga. Bertiga ya? Sama Adidas. Oh, harus. Semoga nyampe. Oke, terima kasih banget buat Never to Levi's kedatangannya Mas Dewe, Mas Aska. Ditunggu aja. Ada merchandise nggak? Oke. Sudah di prepare. Wih, beneran nih? Hah? Ini mau di custom bro. Oh. Oke. Mantap. Kita harus lihat nih nanti hasilnya kayak apa. Oke, ditunggu aja ya. Keren sih ini. Next. Oke. Kelanjutan dari tayangan ini. Terima kasih banget. Ini before. Yoi, before. Jadi kita dapat challenge untuk menggambar ini. Siap nggak artisan kita? Siap ya, mantap. Oke, thank you banget Mas Dewe, Mas Aska. Sama-sama, Terima bro. kasih untuk Adidas Fan di Indonesia dan di luar sana. Bye. Bye. See you. Bye. Hati-hati Kak.